Halo semuanya, selamat datang kembali di CloudPod, podcast yang dapat kalian dengarkan secara eksklusif di Spotify. Bagi kalian yang belum mengetahui CloudPod itu apa, singkatnya di sini saya akan menarasikan hal-hal yang menurut saya meresahkan, juga akan menceritakan kasus-kasus kriminal yang tentunya akan menarik untuk kita bahas. Kali ini saya akan menceritakan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, jadi mari kita dengarkan. Belum lama ini terjadi sebuah kasus pembunuhan yang cukup menggemparkan, di mana ditemukan seorang bocah berumur 10 tahun tewas terbungkus karung beras di belakang rumahnya sendiri. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 November tahun 2021. Pelaku pembunuhan tersebut merupakan tetangganya sendiri dan masih menyandang status siswa. Sampai saat ini identitas pelaku masih belum terpublikasikan. Kejadian tersebut bermula saat sang anak meminta izin untuk pergi mengaji ke masjid dekat rumahnya. Tetapi sampai malam, anak tersebut tidak pulang-pulang. Orang tuanya pun panik, pergi mengecek ke sekitar masjid, menanyakan warga tentang keberadaan anaknya, tetapi anaknya itu tidak ditemukan. Maka orang tuanya bersama para warga pergi mencari anak ini. Sekitar pukul 11 malam ditemukan karung beras yang tergeletak di belakang rumah orang tua tadi. Yang tak disangka, di dalam karung tersebut adalah anaknya sendiri yang sudah tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Tangan diikat, mulut yang dilakban, serta wajah yang penuh dengan darah yang mengalir dari luka kepalanya, yang dimana luka tersebut akibat dari pukulan benda yang tumpul. Pelakunya merupakan pria yang berumur 17 tahun dan masih bersekolah kelas 3 SMA. Masih dikategorikan di bawah umur sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka mengaku membekap bocah tersebut dengan menggunakan kain hitam dan dibawa ke sebuah gubuk. Korban diperkosa lalu dibunuh. Setelah membunuh si korban, pelaku ini berupaya untuk menghilangkan jejak-jejak pembunuhannya. Dia pulang ke rumah membersihkan diri. Lalu setelah dia mengetahui bahwa korban tidak pulang ke rumahnya, dia bergabung bersama warga untuk mencari si korban padahal dia pelakunya sendiri. Jadi tidak ada rasa bersalah pada dirinya hingga dia berani menunjukkan dirinya ke depan orang tuanya ya. Para warga juga melihat pelaku ini saat mencari si korban. Setelah ia merasa aman, ia lalu lari ke wilayah Majalaya, tetapi polisi tetap bisa menangkapnya berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah terhimpun. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Hasil autopsi ya ditemukan juga bahwa memang pelaku melakukan pemerkosaan sebelum membunuh si korban. Pelaku tersebut melakukan hal yang sangat bejat karena terobsesi dengan video porno, sehingga ya dia ingin juga melakukan hal yang seperti itu. Jadi ia merealisasikannya. Dan motif pembunuhannya dikarenakan pelaku tidak ingin diketahui atau aksinya terungkap. Pihak polisi juga menduga ini adalah pembunuhan berencana karena pelaku sudah menyiapkan lakban dan kain lap. Setelah saya membaca meriset kronologi kejadian ini, saya teringat kasus yang sudah agak lama tetapi masih saya ingat. Kasus ini saya baca 2 tahun yang lalu sebelum pandemi datang, di mana seorang gadis 17 tahun bernama Junko Furuta di Jepang menjadi korban pembunuhan, di mana dia disekap, diperkosa, disiksa, kakinya dibakar, sampai akhirnya dibunuh. Dan jasadnya agak lama ditemukannya. Jadi mungkin kita akan bahas di episode berikutnya. Nah, pelaku ini
Mengapa saya katakan menarik? Karena dia mencoba berbaur kepada masyarakat seakan-akan dia tidak melakukan kejadian tersebut. Jadi sudah kayak sakit lah ini orang. Maraknya terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, salah satu faktor pemicunya adalah mudahnya mengakses situs pornografi. Jadi efek dari film tersebut merasuki pelaku kejahatan untuk mendorong mereka mempraktikkan. Apalagi ya di situasi pandemi ini, anak-anak itu lebih banyak menggunakan internet untuk belajar dan juga berkomunikasi. Jadi cukup mudah mereka mengakses film-film yang tidak pantas untuk mereka tonton. Sebenarnya pemerintah juga sudah memblokir situs-situs tersebut dengan program internet positif. Tetapi sesungguhnya internet positif ini sudah sangat mudah untuk ditembus. Pada saat saya mencari mengenai apa sih internet positif itu dengan mengetik di Google internet positif, maka saran yang disarankan kepada saya bacakan ya. Yang pertama, mengenal internet positif, cara kerja dan programnya. Saran kedua, kenalan dengan internet positif. Dan di urutan ketiga, mengenal internet positif dan cara membuka blokirnya. Dan judul selanjutnya pun hampir seragam mengenai bagaimana cara kita melewati internet positif. Jadi ini seharusnya menjadi tamparan atau indikasi bagi pemerintah bahwa harus memperkuat lagi bagaimana cara mereka untuk menjaga generasi-generasi muda ini tidak terjerumus ke dalam kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka salah memilih jalan. Jadi itu pembahasan kita hari ini. Mari kita ketemu di episode selanjutnya dan sampai jumpa.